Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah itu. Bagi Alina, pagi adalah serangkaian gerakan tanpa suara, sebuah ritual yang dihafal di luar kepala. Ia bangun bahkan sebelum azan subuh pertama terdengar, saat udara masih terasa dingin dan seisi rumah masih terlelap dalam mimpi. Ia akan menyelinap keluar kamar, berhati-hati agar tidak menimbulkan derit sedikitpun pada lantai kayu, lalu memulai tugasnya. Menanak nasi, memasak aneka lauk untuk sarapan, membersihkan dapur yang semalam sengaja dibiarkan berantakan oleh adik iparnya, lalu menyapu dan mengepel ruang tengah. Semua dilakukannya dalam sunyi, ditemani degup jantungnya sendiri dan suara desis minyak di penggorengan. Rumah itu besar dan megah, berdiri di kawasan yang cukup elit. Siapapun yang melihatnya dari luar akan mengira penghuninya hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Namun bagi Alina, kemegahan itu hanyalah sangkar emas yang dingin. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit, setiap dindingnya seolah menjadi saksi bisu atas air mata yang coba ia telan selama bertahun-tahun. Ia menikah dengan Bagas, suaminya, atas dasar cinta. Bagas adalah pria yang lembut dan baik hati, setidaknya di awal pernikahan mereka. Namun kelembutan itu ternyata adalah bentuk lain dari kelemahan. Bagas tidak pernah punya kuasa di hadapan ibu dan adik perempuan satu-satunya. Sekitar pukul 7, saat aroma nasi goreng dan tumis kangkung mulai menguar ke seluruh penjuru rumah, barulah kehidupan dimulai. Yang pertama kali turun dari lantai atas biasanya adalah Ibu Ratmi, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu akan duduk di meja makan dengan wajah angkuh, memeriksa hidangan yang tersaji seolah seorang inspektur. Tidak pernah ada kata terima kasih, hanya ada komentar pedas jika ada sesuatu yang kurang di lidahnya. Masakanmu ini hambar lagi, Al, tidak bisakah kamu belajar memasak yang benar? Atau, kenapa sayurnya ini saja? Apa kamu tidak punya ide lain? Alina hanya akan menjawab dengan senyuman tipis dan anggukan kepala. Melawan hanya akan memperpanjang masalah. Setelah Ibu Ratmi, muncullah Ranti, adik iparnya. Seorang gadis berusia 23 tahun yang seharusnya sudah mandiri, namun perilakunya masih seperti anak remaja yang manja. Ia akan turun dengan piyama kusutnya, rambut acak-acakan, lalu melempar ponselnya ke atas meja makan dengan kasar. Pagi itu pun sama. Ranti menghempaskan tubuhnya ke kursi, mengabaikan piring yang sudah disiapkan Alina, dan langsung sibuk menggulir layar ponselnya dengan wajah cemberut. "Kenapa mukamu ditekuk begitu, Ran?" tanya Ibu Ratmi sambil menyendok nasi ke piringnya. "Kesal, Bu. Tas yang aku incar dari kemarin, hari ini ada diskon kilat besar-besaran. Tapi dompetku sudah tipis," gerutu Ranti, matanya masih terpaku pada layar. Alina, yang sedang menuangkan teh hangat, bisa merasakan arah pembicaraan ini. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang. Ini adalah pola yang sudah sangat ia kenal. "Memangnya harganya berapa setelah diskon?" tanya sang ibu lagi, seolah memberi panggung untuk putrinya. "Jadi cuma 5 juta, Bu. Murah banget kan untuk tas merek ini? Kalau harga normal bisa sampai 10 juta. Teman-temanku pasti iri kalau aku punya," kata Ranti, kali ini melirik ke arah Alina dengan tatapan penuh arti. Alina pura-pura tidak melihat. Ia meletakkan teko teh di atas meja dan hendak berbalik ke dapur untuk mencuci peralatan masak. Namun, suara Ranti menghentikan langkahnya. "Mbak Alina," panggil Ranti dengan nada yang dibuat-buat manis, nada yang selalu menjadi pertanda buruk. "Aku pinjam uang dulu, dong. 5 juta saja. Nanti kalau Mas Bagas sudah gajian, aku minta ganti ke dia." Alina menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik. Ia menatap adik iparnya dengan tatapan setenang mungkin. "Ranti, maaf sekali. Bulan ini sepertinya tidak bisa. Ada banyak tagihan yang harus dibayar. Tagihan listrik, air, internet, belum lagi untuk belanja bulanan," jawab Alina dengan lembut. Ia mencoba memberi pengertian, meski ia tahu itu sia-sia. Benar saja, wajah Ranti langsung berubah masam. Nada manisnya lenyap seketika, berganti dengan suara ketus yang menusuk. "Alah, alasan saja. Bilang saja kalau Mbak itu pelit. Uang belanja kan Mas Bagas yang kasih. Kenapa Mbak yang sok mengatur? Lagi pula ini cuma 5 juta, bukan 50 juta. Ibu Ratmi langsung menimpali, meletakkan sendoknya dengan keras hingga menimbulkan bunyi denting yang nyaring. "Dengar itu, Alina. Ranti itu cuma minta, bukan merampok. Kamu ini jadi istri tapi perhitungan sekali dengan adik iparmu sendiri. Bagas itu kerja banting tulang untuk keluarga, untuk kita semua. Kamu itu cuma duduk di rumah,
enak-enakan, tapi kalau diminta uang sedikit saja susahnya minta ampun. Hati Alina terasa seperti diremas. Duduk enak-enakan? Apakah mereka buta? Tidak melihat siapa yang setiap hari bangun paling pagi dan tidur paling malam untuk mengurus rumah sebesar ini? Siapa yang memastikan pakaian mereka bersih dan makanan mereka selalu tersedia? Tapi protes hanya ada di dalam benaknya. Ia sudah lelah berdebat. Bukan begitu, Bu. Kita benar-benar harus berhemat bulan ini. Mungkin lain kali kalau ada rezeki lebih, ujar Alina, masih berusaha sabar. Kesabaran Alina justru dianggap sebagai kelemahan. Bagi Ranti, itu adalah sinyal untuk semakin menekan. Ia bangkit dari kursinya, mendekati Alina dengan tatapan menghina. Hemat, hemat, hemat. Itu saja yang ada di otakmu. Mbak itu iri kan lihat aku bisa beli barang bagus? Makanya sengaja tidak mau kasih uang? Iyalah, orang kampung sepertimu mana mengerti soal gaya hidup, cibir Ranti. Hinaan tentang latar belakangnya adalah senjata andalan Ranti yang paling menyakitkan. Jaga bicaramu, Ranti, desis Alina pelan, nada suaranya mulai kehilangan ketenangan. Kenapa? Tersinggung? Memang benar kan? Kalau bukan karena Mas Bagas yang kasihan memungutmu, paling-paling kamu sekarang masih di kampung, tidak pernah lihat kota. Seru Ranti semakin menjadi-jadi. Ibu Ratmi hanya menonton dengan senyum tipis, menikmati pertunjukan. Ia tidak pernah menyukai Alina. Baginya, Alina adalah perempuan desa yang tidak sepadan dengan Bagas, anak laki-laki kebanggaannya. Ia selalu merasa Alina hanya membawa sial dan menghabiskan uang anaknya. Sebuah ironi yang tidak mereka sadari. Sudah cukup, kata Alina. Kali ini suaranya sedikit bergetar karena emosi yang ditahan. Aku tidak akan memberikan uang untuk membeli tas yang tidak penting. Keputusan final Alina itu seolah menyulut bensin ke dalam api. Wajah Ranti memerah padam karena amarah. Ia tidak pernah menerima penolakan. Selama ini, semua keinginannya selalu dituruti, terutama jika menyangkut Alina. Biasanya, setelah dihina dan ditekan, Alina akan mengalah. Tapi tidak hari ini. Ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Alina, sebuah batas yang akhirnya tercapai. Ranti yang kehilangan kata-kata untuk membalas, memilih menggunakan cara lain. Ia maju selangkah lagi, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Alina. Nafasnya memburu. Dasar perempuan miskin tidak tahu diri. Desisnya penuh kebencian. Kalau bukan karena kakakku, kamu itu gembel. Dan bersamaan dengan umpatan terakhir itu, Ranti mendorong kedua bahu Alina dengan sekuat tenaga. Tubuh Alina yang lebih kecil terdorong ke belakang beberapa langkah, punggungnya menabrak meja dapur dengan keras, menimbulkan bunyi gedebuk yang memilukan. Rasa sakit menjalar di punggungnya, namun bukan itu yang membuatnya terdiam. Ia menatap Ranti, lalu ke ibu mertuanya yang tampak puas. Tidak ada setitik pun rasa bersalah di wajah mereka. Di tengah rasa sakit dan keterkejutannya, Alina tidak menangis. Ia hanya menatap Ranti dengan tatapan dingin yang tak terbaca, sebuah ketenangan kosong yang entah mengapa terasa jauh lebih menakutkan daripada amukan badai sekalipun. Gunung es kesabarannya selama bertahun-tahun akhirnya menunjukkan puncaknya, dan di bawah permukaan yang tenang itu, ada sesuatu yang retak dan siap untuk pecah berkeping-keping. Keheningan yang tercipta setelah Alina terdorong terasa berat dan mencekam. Ranti masih berdiri dengan napas terengah-engah, dadanya naik turun karena amarah yang belum sepenuhnya reda. Ia mengharapkan reaksi. Mungkin tangisan, mungkin teriakan, atau setidaknya permohonan maaf. Apa saja yang bisa memuaskan egonya yang terluka karena penolakan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kebisuan Alina yang membingungkan. Tatapan dingin dari kakak iparnya itu terasa seperti menelanjanginya, membuatnya merasa bodoh dan kekanakan. Kenapa kamu diam? Hah? Bentak Ranti, mencoba memancing reaksi. Merasa hebat kamu sekarang karena berani melawanku? Alina tidak menjawab. Ia hanya perlahan-lahan menegakkan kembali tubuhnya. Rasa nyeri di punggungnya berdenyut tajam, tetapi ia mengabaikannya. Sakit di tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka menganga di hatinya yang sudah membusuk selama bertahun-tahun. Ia menatap lurus ke mata Ranti, dan di sana, Ranti melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan lagi tatapan seorang wanita yang pasrah, melainkan kilat baja yang dingin dan tajam. Rasa takut yang aneh menyelinap di hati Ranti, namun dengan cepat ia tepis dengan gelombang kemarahan yang baru. Ia tidak boleh kalah. Ia tidak boleh terlihat lemah di hadapan wanita ini. Gengsinya terlalu tinggi. Aku bicara denganmu, perempuan sombong, teriaknya lagi. Melihat Alina yang tetap diam, kesabaran Ranti benar-benar habis. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Waktu seakan berjalan lambat bagi Alina.
Ia melihat ayunan tangan itu, melihat kebencian di mata adik iparnya, dan ia sadar, inilah akhirnya. Inilah titik di mana semuanya harus berhenti. Plah! Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi kiri Alina. Suaranya menggema di seluruh ruangan, tajam dan memekakan telinga. Kepala Alina tertoleh ke samping karena kuatnya hantaman. Pipinya langsung terasa panas, perih, dan berdenyut hebat. Dunia seakan berputar sejenak, telinganya berdenging. Untuk beberapa detik, ia hanya bisa merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Nah, begitu baru benar. Suara Ibu Ratmi terdengar penuh kemenangan. Diberi pelajaran sedikit biar tahu diri. Menantu itu harusnya menunduk, bukan malah memasang muka sombong. Alina perlahan-lahan menolehkan kepalanya kembali ke depan. Ia mengangkat tangannya yang gemetar, bukan untuk membalas, melainkan untuk menyentuh pipinya yang kini sudah memerah dan membengkak. Sakit. Tentu saja sakit. Tapi rasa sakit fisik itu justru menjernihkan pikirannya. Tamparan itu bagaikan lonceng yang membangunkannya dari tidur panjang. Selama ini ia bertahan demi pernikahannya, demi cintanya pada Bagas, demi harapan kosong bahwa suatu saat nanti segalanya akan membaik. Tapi hari ini, tamparan itu menghapus semua harapan itu hingga tak bersisa. Ia tidak lagi melihat Ranti atau Ibu Ratmi. Tatapannya kosong, menembus mereka, seolah melihat sesuatu yang jauh. Di dalam benaknya, sebuah keputusan telah terbentuk, kokoh dan tak tergoyahkan. Sudah cukup. Semuanya sudah benar-benar cukup. Tepat pada saat itu, suara drum mobil terdengar memasuki halaman rumah, diikuti dengan suara mesin yang dimatikan. Pintu depan terbuka, dan Bagas masuk dengan wajah lelah setelah bekerja semalaman. Ia berhenti di ambang pintu ruang makan, keningnya berkerut melihat pemandangan di hadapannya. Istrinya berdiri memegangi pipi, sementara adik dan ibunya menatap dengan ekspresi yang aneh. "Ada apa ini pagi-pagi sudah tegang begini?" tanya Bagas, suaranya serak. Ini adalah momen pembuktian. Inilah kesempatan bagi Bagas untuk menunjukkan bahwa ia adalah suami dan kepala rumah tangga. Alina menatap suaminya, secercah harapan terakhir yang tersisa di hatinya berkedip sejenak. Mungkin, kali ini saja, Bagas akan membelanya. Namun, sebelum Bagas sempat melangkah lebih jauh, Ranti sudah berlari menghampirinya dengan air mata buaya yang langsung mengalir deras. "Mas Bagas, lihat ini, Mas. Istrimu jahat sekali," rengek Ranti sambil memeluk lengan kakaknya. "Aku cuma mau pinjam uang sedikit untuk beli tas, tapi dia tidak kasih. Dia malah maki-maki aku, bilang aku pemalas, parasit. Dia bilang aku cuma bisa menghabiskan uangmu, Mas." Ibu Ratmi ikut menambahkan bumbu, "Ibumu ini juga dihina sama dia, Gas. Dia bilang kita semua ini benalu dalam hidupnya. Padahal kamu yang kerja keras, tapi dia yang merasa paling berkuasa di rumah ini." Bagas menatap bingung, dari wajah adiknya yang menangis terseduh-seduh, ke wajah ibunya yang penuh amarah, lalu terakhir ke wajah Alina. Ia melihat pipi istrinya yang merah, sangat kontras dengan kulitnya yang putih. Ia tahu, bekas merah itu bukan sekadar kemerahan biasa. Itu adalah bekas tamparan. Tapi otaknya seolah lumpuh. "Alina, apa itu benar?" tanya Bagas dengan suara lemah. Pertanyaan itu sendiri sudah merupakan sebuah pengkhianatan. Bukannya bertanya, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Ia malah mempertanyakan kebenaran dari tuduhan tak masuk akal itu. Harapan terakhir di hati Alina padam seketika, seperti lilin yang ditiup angin badai. Ia menatap suaminya, pria yang pernah ia cintai dengan segenap jiwa, dan yang ia lihat hanyalah seorang pengecut. Seorang anak laki-laki yang bersembunyi di balik bayang-bayang ibu dan adiknya. Alina tidak menjawab pertanyaan Bagas. Ia hanya tersenyum. Senyum yang getir, penuh kekecewaan, dan menandakan sebuah akhir. Senyum itu membuat Bagas merasa tidak nyaman. Melihat Alina tidak membela diri, Ibu Ratmi merasa di atas angin. "Lihat kan, Gas? Dia diam saja. Itu artinya semua yang Ranti bilang itu benar. Istri macam apa yang kelakuannya seperti itu? Kalau sudah tidak betah di sini, pergi saja. Jangan menyusahkan hidup anakku." "Benar, Mas. Usir saja dia. Untuk apa mempertahankan istri pembangkang dan tidak tahu terima kasih sepertinya?" timpal Ranti dengan penuh semangat. Teriakan, "Pergi," dan "Usir," itu terus menggema. Bagas hanya bisa diam, menunduk, tidak sanggup menatap mata istrinya. Ia tidak membela, tidak menengahi, tidak melakukan apapun. Ia membiarkan istrinya dicabik-cabik oleh kata-kata kasar keluarganya. Dan di tengah keributan itu, Alina akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar sangat jelas, tenang, dan tanpa emosi sedikitpun,
membelah kebisingan di ruangan itu. Baik, saya akan pergi. Satu kalimat itu berhasil membuat Ranti dan Ibu Ratmi terdiam seketika. Mereka terkejut. Mereka hanya menggertak, mengharapkan Alina memohon dan tunduk seperti biasanya. Mereka tidak menyangka gertakan mereka akan ditanggapi dengan begitu serius. Alina menatap mereka satu persatu, tatapannya berhenti paling lama pada Bagas yang masih menunduk. Kalian yang menyuruhku pergi, lanjutnya dengan nada datar yang menusuk. Ingat baik-baik hari ini. Ingat setiap kata yang kalian ucapkan, dan ingat tamparan ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, Alina berbalik. Dengan punggung yang tegak lurus dan langkah yang mantap, ia berjalan menuju kamar tidurnya, meninggalkan 3 orang yang mematung di ruang makan. Mereka diliputi oleh kebingungan dan firasat buruk yang samar. Mereka telah memenangkan pertempuran, tetapi entah mengapa, mereka merasa seolah baru saja kalah dalam sebuah perang besar yang bahkan belum mereka sadari telah dimulai. Langkah kaki Alina yang menjauh terdengar seperti detak lonceng kematian bagi kehidupan nyaman mereka. Alina melangkah masuk ke dalam kamar yang telah ia tempati selama 5 tahun terakhir. Ruangan itu luas, dengan ranjang berukuran besar, lemari pakaian dari kayu jati yang kokoh, dan sebuah jendela yang menghadap ke taman belakang. Dulu, ruangan ini terasa seperti surga kecilnya bersama Bagas. Kini, rasanya seperti sel penjara yang indah. Tanpa membuang waktu, ia membuka pintu lemari pakaian yang menjulang tinggi. Deretan pakaian tergantung rapi, sebagian besar adalah miliknya. Matanya menyapu gaun-gaun sutra, blus-blus mahal, dan tas-tas bermerek yang tergantung di sisinya. Semua itu adalah pemberian Bagas di awal-awal pernikahan mereka, di masa-masa ketika Bagas masih berusaha membuktikan cintanya melalui materi. Sebuah senyum sinis terlintas di bibir Alina. Dulu ia menerima semua ini dengan hati berbunga-bunga, menganggapnya sebagai tanda kasih sayang. Sekarang ia tahu, semua itu hanyalah kompensasi atas ketidakmampuannya melindungi Alina dari keluarganya sendiri. Itu adalah uang tutup mulut, sogokan agar Alina tetap diam dan sabar. Dengan gerakan tenang, ia menarik sebuah koper besar berwarna hitam dari bagian atas lemari. Ia meletakkannya di atas ranjang dan membukanya. Kosong dan siap menampung sisa-sisa kehidupannya di rumah ini. Di ambang pintu, Ranti dan Ibu Ratmi berdiri sambil melipat tangan di dada, mengawasinya dengan tatapan mengejek. Mereka tidak menyangka Alina akan senekat ini, tapi mereka menikmatinya. Ini adalah drama yang memuaskan ego mereka. Lihat itu, Bu. Dia benar-benar berkemas, kata Ranti dengan nada sinis yang dibuat-buat. Hebat sekali. Aku penasaran, memangnya dia punya tempat tujuan? Paling-paling juga ke rumah orang tuanya di kampung, mengadu sambil menangis-nangis. Ibu Ratmi tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti gesekan kertas amplas. Biarkan saja. Biar dia tahu rasa susahnya hidup di luar sana. Selama ini hidupnya enak, semua tersedia. Paling juga bertahan 1 atau 2 hari. Nanti kalau uangnya sudah habis, dia pasti akan kembali ke sini sambil merangkak dan mencium kaki kita. Minta ampun. Alina tidak menggubris mereka. Telinganya seolah tuli dari semua hinaan itu. Ia mulai memilih barang-barangnya dengan saksama. Ia hanya mengambil pakaian yang ia beli dengan uangnya sendiri, yang jumlahnya tidak banyak namun cukup untuk beberapa waktu ke depan. Semua gaun dan tas pemberian Bagas ia biarkan tergantung di tempatnya. Ia bahkan tidak sudi menyentuhnya. Kemudian, ia membuka laci meja rias. Di sana tersimpan beberapa perhiasan. Ia mengambil sebuah kalung emas putih sederhana dengan liontin bunga kecil, satu-satunya peninggalan dari almarhumah ibunya, dan langsung memakainya. Gelang, cincin, dan anting-anting berlian pemberian Bagas ia tinggalkan begitu saja di dalam kotaknya. Benda-benda itu terasa dingin dan tidak punya nyawa. Gerakannya yang tenang dan teratur membuat kedua pengamatnya di ambang pintu merasa jengkel. Tidak ada isak tangis. Tidak ada drama. Alina terlihat seperti sedang bersiap untuk pergi berlibur, bukan seperti seorang istri yang diusir dari rumahnya. Cih, sombong sekali gayanya, cibir Ranti lagi. Jangan lupa bawa semua baju kampungmu itu, Al, biar orang-orang di luar sana tahu dari mana asal-usulmu. Saat itulah Bagas masuk ke dalam kamar. Wajahnya pias dan tampak putus asa. Ia melihat koper Alina yang mulai terisi, dan kepanikan menjalari dirinya. Ia mendekati istrinya, mencoba meraih tangannya. Alina, kumohon jangan pergi. Jangan seperti ini, lirihnya, suaranya bergetar. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan bicara pada ibu dan Ranti. Alina menarik tangannya dari genggaman Bagas. Ia menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya, Bagas melihat tatapan yang benar-benar asing di mata istrinya. Dingin, jauh, dan tidak ada sedikit pun cinta yang tersisa di sana.
Bicara? Alina bertanya dengan suara rendah yang tajam. Kapan, Mas? Kapan kamu pernah benar-benar bicara pada mereka untuk membelaku? 5 tahun aku menunggu. Setiap kali aku dihina, setiap kali aku direndahkan, aku selalu melihat ke arahmu, berharap kamu akan melakukan sesuatu. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Kamu hanya diam. Dan diammu itu adalah persetujuanmu atas semua perlakuan mereka padaku. Tapi aku mencintaimu, Al, kata Bagas, mencoba menggunakan senjata terakhirnya. Alina tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang penuh dengan kepedihan dan ironi. Cinta tidak seperti ini, Mas. Cinta tidak membiarkan orang yang dikasihinya menderita sendirian. Cintamu itu lemah. Cintamu itu egois. Kamu lebih takut kehilangan ibu dan adikmu daripada kehilangan aku. Bagas terdiam. Setiap kata Alina adalah belati yang menusuk tepat di jantung kelemahannya. Semua itu benar. Ia tidak bisa menyangkalnya. Alina kembali melanjutkan kegiatannya. Ia mengambil laptop dari meja kerjanya dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tas ransel. Kemudian, dari sebuah laci tersembunyi, ia mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen penting. Akta kelahiran, ijazah, paspor, dan beberapa sertifikat yang tidak pernah diketahui oleh siapapun di rumah itu. Ia memasukkan map itu ke dalam ranselnya juga. Ransel itu berisi identitas dan masa depannya. Koper itu hanya berisi masa lalunya. Setelah koper terisi penuh, Alina menutupnya dan menguncinya. Bunyi, klik, dari kunci koper itu terdengar begitu final, seolah menandai akhir dari sebuah babak kehidupan. Ia meletakkan ransel di punggungnya dan menarik gagang koper. Ia siap untuk pergi. Ia berjalan melewati Bagas yang hanya bisa menatapnya dengan tatapan nanar, lalu melewati Ranti dan Ibu Ratmi yang kini terdiam dengan ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan. Mereka tidak menyangka ini akan terjadi begitu cepat. Alina berjalan menyusuri koridor, melewati ruang keluarga tempat ia sering menonton televisi sendirian. Melewati meja makan tempat ia lebih sering menelan hinaan daripada nasi. Melewati dapur yang telah menjadi saksi bisu dari kerja keras dan air matanya. Setiap langkah terasa ringan. Beban yang selama ini membebani pundaknya seolah terangkat sedikit demi sedikit. Ini bukan sebuah pengusiran. Ini adalah sebuah pembebasan. Ia tiba di pintu utama. Di belakangnya, Bagas, Ranti, dan Ibu Ratmi mengikutinya seperti bayangan, masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Alina meletakkan kopernya sejenak dan memutar kenop pintu. Udara pagi yang segar langsung menerpa wajahnya, terasa begitu nikmat. Tepat sebelum ia melangkahkan kakinya keluar, ia berhenti. Sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk melakukan satu hal terakhir. Ia membalikkan badan, menatap rumah megah itu untuk yang terakhir kalinya, lalu menatap 3 wajah yang telah memberinya begitu banyak penderitaan. Wajah Ranti yang angkuh, wajah Ibu Ratmi yang sinis, dan wajah Bagas yang penuh penyesalan. Sebuah senyum tipis yang penuh teka-teki terukir di bibirnya. Senyum itu tidak menunjukkan kesedihan atau kemarahan, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat mereka merinding tanpa sadar. Terima kasih atas tumpangannya selama ini, ucap Alina dengan suara yang jelas dan tenang. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia melanjutkan dengan kalimat yang akan menghantui mereka selama beberapa hari ke depan. Nikmatilah selagi kalian masih bisa. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, menarik kopernya, dan melangkah keluar dari pintu tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Pintu kayu yang berat itu tertutup dengan sendirinya, menimbulkan bunyi, klik, yang pelan namun terdengar begitu memekakan di telinga Bagas dan keluarganya. Mereka hanya bisa berdiri mematung, menatap pintu yang tertutup itu, mencoba mencerna peringatan aneh yang baru saja dilontarkan oleh Alina. Ada firasat yang sangat buruk mulai merayapi hati mereka, sebuah firasat bahwa mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Begitu melangkah keluar dari gerbang besi yang menjulang tinggi, Alina berhenti sejenak di trotoar. Ia menghirup udara pagi dalam-dalam. Rasanya berbeda. Udara di luar sini terasa lebih bersih, lebih ringan, seolah ia baru saja keluar dari sebuah ruangan pengap yang menyesakan. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Rumah itu, dengan segala kemegahan dan kebusukannya, sudah menjadi bagian dari masa lalu. Masa lalu yang baru saja ia tutup rapat-rapat. Ia merogoh saku blusnya dan mengeluarkan sebuah ponsel yang tidak pernah dilihat oleh siapapun di rumah itu. Bukan ponsel lamanya yang layarnya sedikit retak, melainkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang ramping dan elegan. Dengan beberapa sentuhan cepat di layarnya yang jernih, ia membuka sebuah aplikasi. Bukan aplikasi ojek online biasa,
melainkan layanan sewa mobil premium. Dalam hitungan detik, ia memesan sebuah mobil Alphard hitam untuk menjemputnya. Perkiraan waktu tiba, 3 menit. Alina berdiri menunggu dengan tenang, koper di sisinya dan ransel di punggungnya. Penampilannya mungkin sederhana, hanya mengenakan blus biasa dan celana kain, namun auranya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang luar biasa. 3 menit kemudian, sesuai perkiraan, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti dengan mulus di depannya. Seorang sopir berseragam turun dan membukakan pintu untuknya dengan sopan. "Selamat pagi, Bu," sapanya ramah. "Pagi, Pak. Tolong masukkan koper saya ke bagasi," jawab Alina. Sopir itu mengangguk dan dengan sigap mengangkat koper Alina, sementara Alina masuk dan duduk dengan nyaman di kursi penumpang yang dilapisi kulit lembut. Begitu pintu ditutup, kebisingan jalanan langsung teredam, menyisakan keheningan yang nyaman di dalam kabin yang sejuk. "Kita ke apartemen The Crown di pusat kota, Pak," kata Alina sambil menyebutkan alamat salah satu gedung apartemen paling mewah dan bergengsi di kota itu. Sopir itu sedikit terkejut namun menyembunyikannya dengan baik. Ia hanya mengangguk patuh dan mulai melajukan mobilnya dengan perlahan, meninggalkan kompleks perumahan elit itu di belakang. Selama perjalanan, Alina hanya menatap keluar jendela. Pikirannya tidak lagi tertuju pada Bagas atau keluarganya. Pikirannya sudah melompat jauh ke depan, ke langkah-langkah yang harus ia ambil selanjutnya. Setibanya di lobi apartemen The Crown yang megah, seorang petugas keamanan langsung mengenali Alina dan menyapanya dengan hormat. "Selamat datang kembali, Bu Alina." Alina hanya tersenyum dan mengangguk. Ia berjalan menuju lift pribadi yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Lift itu membawanya langsung ke lantai paling atas, ke sebuah unit penthouse. Saat pintu lift terbuka, ia disambut oleh pemandangan sebuah ruangan yang luas, modern, dan didominasi oleh jendela-jendela besar dari lantai ke langit-langit yang menampilkan pemandangan 360 derajat kota metropolitan di bawahnya. Apartemen ini adalah dunianya. Inilah istananya yang sesungguhnya. Ia meletakkan ranselnya di atas sofa kulit berwarna krem, lalu berjalan menuju dapur dan mengambil sebotol air mineral dingin dari kulkas. Sambil minum, ia menatap ke sekeliling. Tidak ada foto pernikahan. Tidak ada barang-barang milik Bagas. Semua yang ada di sini adalah miliknya, hasil jerih payahnya, dipilih sesuai seleranya sendiri. Ia kemudian mengambil ponselnya lagi dan menekan sebuah nomor dari kontak cepat. Panggilan itu langsung dijawab di dering pertama. "Selamat pagi, Bu Alina," sapa suara seorang pria yang terdengar profesional dan efisien. "Pagi, Pak Tony," jawab Alina. "Saya harap saya tidak mengganggu." "Tidak sama sekali, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Tony adalah manajer keuangan sekaligus orang kepercayaan Alina. Ia adalah satu dari sedikit orang di dunia yang mengetahui identitas ganda Alina, seorang istri rumah tangga yang tertindas di siang hari, dan seorang pengusaha e-commerce jenius bernama samaran, Aletheia, di dunia maya. Bisnisnya, yang bergerak di bidang produk perawatan kulit organik, telah ia rintis sejak sebelum menikah. Dengan strategi pemasaran yang brilian dan kualitas produk yang tak tertandingi, mereknya kini menjadi salah satu yang terbesar di pasar Asia Tenggara. Selama ini, ia menyembunyikan semuanya. Ia melakukannya karena cinta. Di awal pernikahan, ia melihat betapa rapuhnya ego Bagas. Bagas berasal dari keluarga terpandang yang sedang mengalami kemunduran finansial. Ia ingin menjadi kepala keluarga yang bisa dibanggakan. Alina, yang saat itu begitu mencintainya, memutuskan untuk mendukung egonya. Ia membeli rumah dan mobil dengan uangnya sendiri, namun membiarkan semua orang, termasuk Bagas, percaya bahwa itu semua dibeli dengan pinjaman atas nama Bagas yang nantinya akan mereka cicil bersama. Uang bulanan yang diberikan Bagas padanya, yang selalu dibanggakan oleh ibu mertuanya, sebenarnya berasal dari rekening Alina sendiri yang ia transfer secara diam-diam ke rekening Bagas setiap bulan. Ia menciptakan sebuah ilusi rumit, hanya agar suaminya bisa merasa menjadi seorang pria sejati. Sebuah kesalahan fatal. "Pak Tony," kata Alina, suaranya kini terdengar tegas dan dingin, tanpa jejak kehangatan sedikitpun. "Sudah waktunya. Jalankan rencana yang sudah kita siapkan." Di seberang telepon, Pak Tony terdiam sejenak, seolah mengerti beratnya keputusan itu. "Baik, Bu Alina. Rencana Alpha?" "Benar. Jual rumah di alamat Jalan Anggrek nomor 17. Jual cepat. Saya tidak peduli harganya sedikit di bawah pasar, yang penting prosesnya tidak lebih dari 1 minggu. Kosongkan seluruh isinya. Perabotan, elektronik, semuanya. Sumbangkan ke panti asuhan atau jual murah sekalian. Saya tidak mau ada satu barang pun yang tersisa dari tempat itu." "Dimengerti, Bu. Lalu untuk 2 unit mobil,
sedan dan SUV, yang terdaftar atas nama ibu. Tarik keduanya hari ini juga. Saya sudah menyiapkan surat kuasanya di laci meja kerja saya di apartemen. Anda bisa mengambilnya kapan saja. Setelah itu, langsung masukkan ke bursa mobil bekas. Baik, Bu. Semua akan saya laksanakan sesuai instruksi, jawab Pak Tony. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Surat pemberitahuan pengosongan rumah atas nama pemilik baru akan segera kami proses dan kirimkan. Menurut perkiraan, mereka akan punya waktu 7 hari untuk mengosongkan tempat itu sejak surat diterima. 7 hari itu terlalu lama, potong Alina. Tapi biarlah. Beri mereka sedikit waktu untuk menikmati surga terakhir mereka. Setelah menutup telepon, Alina berjalan ke arah jendela raksasa. Dari ketinggian ini, ia bisa melihat seluruh kota terhampar di hadapannya seperti sebuah maket. Ia tahu di salah satu sudut kota itu, ada sebuah rumah di mana 3 orang sedang merayakan kemenangan semu mereka. Mereka tidak tahu bahwa fondasi istana pasir mereka sedang ditarik dari bawah. Alina tidak merasa dendam. Anehnya, yang ia rasakan adalah kelegaan. Bebas. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Ia mengorbankan identitas dan harga dirinya demi seorang pria yang pada akhirnya bahkan tidak bisa memberinya rasa hormat. Tamparan di pipinya tadi pagi bukan hanya melukai fisiknya, tapi juga menghancurkan topeng yang selama ini ia kenakan. Dan ia bersyukur untuk itu. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Yang menatap balik bukanlah Alina, istri yang lemah dan pasrah, melainkan Aletea, sang ratu yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Dan sang ratu telah kembali untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Hari pertama setelah kepergian Alina, rumah itu terasa aneh. Hening. Namun, keheningan itu diartikan secara berbeda oleh setiap penghuninya. Bagi Bagas, keheningan itu terasa kosong dan menekan. Saat ia bangun pagi, tidak ada aroma kopi atau nasi goreng yang menyambutnya. Meja makan kosong melompong. Dapur yang biasanya rapi dan hangat kini terasa dingin dan asing. Ia merasa seperti orang hilang di rumahnya sendiri. Rasa bersalah menggerogoti hatinya tanpa ampun. Bayangan wajah Alina saat ditampar, dan tatapan matanya yang kosong saat ia gagal membelanya, terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Namun bagi Ranti dan Ibu Ratmi, keheningan itu adalah musik termerdu di telinga mereka. Itu adalah suara kebebasan. Mereka merasa telah memenangkan sebuah perang besar, berhasil mengusir penyusup yang selama ini mengganggu kedamaian mereka. Pagi itu, mereka turun dari kamar dengan santai, jauh lebih siang dari biasanya, dan mendapati meja makan yang kosong. Loh, tidak ada sarapan? Celetuk Ranti dengan nada mengejek, seolah-olah Alina masih ada di sana untuk mendengarnya. Sudah, tidak apa-apa. Kita bisa pesan makanan dari luar. Jauh lebih enak daripada masakannya yang hambar itu, sahut Ibu Ratmi sambil mengeluarkan ponselnya. Mulai hari ini, kita bisa makan apapun yang kita mau, Ran. Tidak ada lagi yang mengatur-atur soal penghematan. Itulah awal dari 7 hari pesta pora mereka, sebuah surga semu yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain. Ranti merasa seperti putri raja yang baru saja naik tahta. Ia mengambil alih kamar utama, kamar Alina dan Bagas, dengan alasan kamar itu yang paling luas dan nyaman. Ia membuang beberapa barang pribadi Alina yang tertinggal ke dalam kotak kardus dan menyimpannya di gudang. Membersihkan energi negatif, begitu katanya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan di sofa empuk, menonton drama Korea di televisi layar lebar, sambil tangannya tak henti-hentinya menggulir aplikasi belanja online. Tas seharga 5 juta yang menjadi pemicu pertengkaran hebat itu akhirnya ia beli. Namun ia tidak berhenti di situ. Merasa di atas angin, ia juga membeli sepasang sepatu hak tinggi dari desainer ternama, beberapa set produk rias wajah impor, dan gaun-gaun terbaru yang dipakai oleh selebriti idolanya. Setiap kali paket datang, ia akan membukanya dengan pekikan gembira, memamerkannya pada ibunya yang hanya tersenyum bangga. Ia menggunakan kartu kredit tambahan yang selama ini ia pegang, kartu yang ia yakini sepenuhnya terhubung dengan rekening gaji kakaknya. Ia tidak pernah tahu bahwa setiap gesekan kartu itu mengirimkan notifikasi senyap ke ponsel Alina di apartemen mewahnya. Alina hanya melihat notifikasi itu, tersenyum tipis, lalu mengabaikannya. Biarkan saja mereka menggali lubang mereka sendiri lebih dalam. Ibu Ratmi pun tidak mau ketinggalan. Ia mengajak teman-teman arisannya datang ke rumah, memamerkan kemegahan rumahnya dan dengan bangga bercerita bagaimana ia berhasil mendidik menantunya yang dianggap kurang ajar hingga akhirnya sadar diri dan memilih untuk pergi. Ia menceritakan versi cerita yang sudah diputar balikan, menempatkan dirinya dan Ranti sebagai korban yang sabar, dan Alina sebagai penjahat yang tidak tahu berterima kasih.
Teman-temannya hanya mengangguk-angguk, antara percaya dan sekadar berbasa-basi, sambil menikmati hidangan mewah yang dipesan dari restoran mahal. Di tengah euforia itu, hanya Bagas yang hidup seperti dalam neraka. Setiap hari ia mencoba menghubungi nomor ponsel Alina yang lama, namun yang terdengar hanyalah suara operator yang mengatakan nomor tersebut sudah tidak aktif. Ia mencoba menghubungi teman-teman dekat Alina, namun mereka semua kompak menjawab tidak tahu. Ia bahkan memberanikan diri menelepon orang tua Alina di kampung. Dengan gugup ia bertanya apakah Alina ada di sana. Jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin cemas. Orang tua Alina berkata bahwa Alina belum menghubungi mereka sama sekali, dan mereka malah balik bertanya dengan khawatir apakah pernikahan mereka baik-baik saja. Bagas hanya bisa berbohong, mengatakan semuanya baik-baik saja dan ia hanya rindu, lalu cepat-cepat menutup telepon sebelum suaranya bergetar. Setiap kali ia pulang kerja, ia disambut oleh tumpukan kotak belanjaan Ranti dan sisa-sisa makanan pesan antar yang berantakan. Ia mencoba berbicara dengan ibu dan adiknya, mencoba menyadarkan mereka bahwa cara mereka salah. "Bu, Ran, ini sudah keterlaluan," katanya pada hari keempat, melihat tagihan kartu kredit sementara yang ia intip dari dompet Ranti. Angkanya membuatnya pusing. "Kita harus mencari Alina. Kita harus minta maaf." Ranti yang sedang mencoba sepatu barunya hanya mendengus. "Untuk apa mencari perempuan itu, Mas? Dia yang memilih pergi. Biarkan saja dia. Lagi pula, ini kan salahnya sendiri." "Benar itu, Gas," timpal Ibu Ratmi. "Sudah, kamu jangan terus-terusan memikirkan dia. Perempuan seperti itu tidak pantas ditangisi. Nanti ibu carikan kamu istri baru yang jauh lebih baik, yang dari keluarga terpandang, yang tahu sopan santun." Bagas hanya bisa menghela napas pasrah. Dinding yang dibangun oleh ibu dan adiknya terlalu tebal untuk ia runtuhkan. Ia merasa terjebak, sendirian dalam penyesalannya. Malam-malamnya dihabiskan dengan sulit tidur di kamar tamu, dihantui oleh kenangan dan rasa bersalah yang tak berkesudahan. Ia merindukan Alina. Bukan hanya sebagai istri yang mengurusnya, tapi sebagai teman hidup, sebagai satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya. Dan ia telah membiarkan orang itu pergi begitu saja. Hari ke-7 tiba. Pagi itu terasa seperti pagi-pagi sebelumnya. Ranti dan Ibu Ratmi sedang bersantai di teras belakang sambil minum teh dan makan kue yang mereka pesan secara online. Mereka sedang asyik membicarakan rencana liburan akhir tahun, merasa bahwa tanpa Alina, keuangan mereka akan jauh lebih leluasa. Di tengah obrolan mereka, bel rumah berbunyi. Seorang kurir berjaket hijau berdiri di depan gerbang, membawa sebuah amplop coklat tebal yang tampak resmi. Seorang asisten rumah tangga yang bekerja paruh waktu menerima amplop itu dan menyerahkannya kepada Ibu Ratmi. "Untuk penghuni rumah, Bu," katanya. Ibu Ratmi menerimanya dengan acuh tak acuh. Ia meletakkannya di meja, berpikir itu mungkin hanya surat tagihan biasa atau brosur penawaran dari bank. Setelah menghabiskan tehnya, barulah ia membuka amplop itu dengan santai menggunakan pisau kue. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang terlipat rapi. Matanya menyapu baris pertama surat itu, yang dicetak tebal dengan huruf kapital. Pemberitahuan pengosongan paksa dan penyerahan aset. Kening Ibu Ratmi berkerut. Ia pikir ia salah baca. Ia membaca kalimat itu sekali lagi, lalu matanya bergerak ke bawah, membaca paragraf pertama yang menjelaskan bahwa properti yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 17 telah secara sah dijual oleh pemilik tunggal yang terdaftar, dan penghuni saat ini diberikan waktu 1x24 jam untuk mengosongkan properti secara sukarela sebelum tindakan pengosongan paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang. Cangkir teh yang ada di tangannya bergetar hebat. Teh hangat tumpah ke pangkuannya, tapi ia tidak merasakannya. Wajahnya yang semula santai berubah menjadi pucat pasi. Napasnya tercekat di tenggorokan. "Bu, Ibu kenapa?" tanya Ranti, sedikit terganggu karena ibunya tiba-tiba dia membeku. Ibu Ratmi tidak menjawab. Matanya terpaku pada selembar kertas di tangannya, bibirnya bergetar, dan ekspresi wajahnya adalah ekspresi horor murni, seolah ia baru saja membaca surat vonis kematiannya sendiri. Melihat ibunya membeku dengan wajah pucat dan tangan gemetar, Ranti menjadi tidak sabar. Ia merasa kesenangannya terganggu. Dengan sedikit kesal, ia merampas surat itu dari tangan Ibu Ratmi. "Ada apa sih, Bu?" "Kayak lihat hantu saja," gerutunya sambil mulai membaca isi surat. Beberapa detik pertama, keningnya berkerut. Lalu, matanya melebar. Bibirnya yang biasa digunakan untuk mencibir kini terbuka sedikit, karena tidak percaya. Ia membaca ulang setiap kata, setiap kalimat, seolah mencoba menemukan kesalahan cetak atau lelucon tersembunyi. Namun, bahasa yang digunakan dalam surat itu begitu formal, begitu legal, dan begitu final.
Pemberitahuan pengosongan paksa. Dijual oleh pemilik tunggal. Waktu 24 jam. Apa-apaan ini? Pekik Ranti, suaranya melengking tinggi, memecah ketenangan pagi itu. Amarah langsung menggantikan rasa terkejutnya. Ini pasti kerjaannya si Alina. Ini pasti akal-akalan dia untuk menakut-nakuti kita. Dasar perempuan licik. Ibu Ratmi akhirnya menemukan kembali suaranya, meskipun terdengar bergetar. Tidak mungkin, Ran. Rumah ini tidak mungkin dijual. Sertifikatnya ada pada Bagas. Ini pasti penipuan. Keyakinan itu memberi mereka sedikit kekuatan. Tentu saja, ini pasti penipuan. Atau sebuah lelucon kejam yang dirancang oleh Alina untuk membalas dendam. Mereka tidak akan tertipu semudah itu. Ranti, dengan amarah yang membara, melihat ada nomor telepon yang tertera di bagian bawah surat. Tertulis sebagai narahubung perwakilan pemilik baru. Tanpa pikir panjang, ia langsung menekan nomor itu di ponselnya dan mengaktifkan mode pengeras suara. Panggilan itu tersambung setelah 2 kali dering. Selamat pagi, dengan kantor hukum Tony Orekan. Ada yang bisa saya bantu? Jawab sebuah suara pria yang tenang dan profesional. Saya tidak peduli ini kantor hukum mana. Sembur Ranti tanpa basa-basi. Kalian baru saja mengirim surat pengosongan ke rumah saya. Ini pasti kesalahan. Rumah ini milik kakak saya, Bagas Aditama, dan tidak untuk dijual. Di seberang sana, pria yang tak lain adalah Pak Tony itu terdengar menghela napas sejenak. Mohon maaf, Ibu. Boleh saya tahu nama dan alamat yang Ibu maksud? Ranti menyebutkan alamat rumahnya dengan nada galak. Terdengar suara ketikan keyboard selama beberapa saat. Baik, data sudah saya temukan, kata Pak Tony dengan nada yang sama tenangnya. Tidak ada kesalahan, Ibu. Properti di alamat tersebut memang telah resmi terjual kemarin. Proses jual-beli dilakukan secara sah oleh pemilik yang terdaftar dalam sertifikat hak milik, yaitu atas nama Nyonya Alina Putri Wijaya. Jantung Ranti dan Ibu Ratmi seolah berhenti berdetak saat mendengar nama itu disebut dengan begitu jelas. Alina. Jadi ini benar-benar perbuatannya. Alina tidak punya hak. Ini rumah kakak saya. Jerit Ranti, suaranya mulai terdengar panik. Mohon maaf, Ibu. Menurut data yuridis dan dokumen yang kami pegang, hak kepemilikan tunggal atas properti tersebut sejak awal adalah 100% atas nama Nyonya Alina. Bapak Bagas Aditama tidak memiliki hak hukum apapun atas properti tersebut. Jelas Pak Tony dengan sabar, setiap katanya terasa seperti hantaman palu godam. Ibu Ratmi merampas ponsel dari tangan Ranti. Jangan bohong kamu. Sertifikat aslinya ada pada anak saya. Kami menyimpannya di brankas. Kalau begitu, silakan diperiksa kembali dokumen yang Anda simpan. Bu, jawab Pak Tony dengan nada yang mulai terdengar dingin. Saran saya, sebaiknya Ibu dan keluarga mulai berkemas. Tim kami akan datang besok pagi sesuai waktu yang tertera di surat untuk melakukan proses serah terima dengan pemilik baru. Jika properti belum dikosongkan, kami terpaksa akan menggunakan bantuan pihak berwajib. Selamat pagi. Tut, tut, tut. Panggilan itu diputus secara sepihak. Ranti dan Ibu Ratmi saling berpandangan dengan wajah pias. Keyakinan mereka mulai goyah, digantikan oleh rasa takut yang dingin dan menusuk. Sertifikat. Cepat, Ran. Telepon Bagas. Suruh dia pulang sekarang juga. Perintah Ibu Ratmi dengan suara panik. Bagas, yang sedang berada di tengah rapat penting, terpaksa keluar saat ponselnya terus bergetar karena panggilan dari Ranti. Mendengar kepanikan dalam suara adiknya, ia langsung bergegas pulang, firasat buruk menyelimuti perjalanannya. Setibanya di rumah, ia disambut oleh wajah ibu dan adiknya yang sudah seperti mayat hidup. Ada apa? Kenapa panik begini? Tanyanya dengan napas terengah-engah. Surat ini, gas, dan sertifikatnya. Cepat periksa sertifikat rumah di brankas. Sekarang, desak ibunya sambil menyodorkan surat pengosongan itu. Bagas membaca surat itu dengan cepat, wajahnya ikut memucat. Tanpa banyak bicara, ia langsung berlari ke ruang kerjanya, tempat brankas besi tersembunyi di balik sebuah lukisan. Dengan tangan gemetar, ia memutar kombinasi angka yang sudah ia hafal. Pintu brankas terbuka. Ia segera menarik keluar sebuah map kulit berwarna coklat, tempat ia menyimpan semua dokumen berharga keluarga. Ia membukanya dengan kasar, menyebarkan isinya ke atas meja. Akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan di sana, di dalam sebuah plastik pelindung, ada lembaran kertas tebal yang ia yakini sebagai sertifikat hak milik rumah mereka. Ia menariknya keluar. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar memeriksanya dengan teliti. Alina yang mengurus semuanya saat mereka membeli rumah ini, dan Alina hanya berkata,
Ini sertifikatnya, Mas. Kusimpan di brankas ya, dan ia hanya mengangguk percaya. Kini, di bawah cahaya lampu, ia memeriksa dokumen itu dengan saksama. Kertasnya terasa berkualitas tinggi, logonya tampak asli, semuanya terlihat benar. Namun saat matanya tertuju pada bagian paling penting, pada kolom yang bertuliskan, pemegang hak, dunia Bagas akan runtuh berkeping-keping. Nama yang tertera di sana bukan namanya. Pemegang hak, Nyonya Alina Putri Wijaya. Napas Bagas tercekat. Ia membalik-balik kertas itu, mencari namanya, tapi tidak ada. Lalu ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut kanan bawah, ada tulisan kecil yang dicetak sangat halus. Tulisan yang selama ini luput dari perhatiannya, salinan sesuai dengan aslinya. Ini hanya fotokopian. Salinan berwarna dengan kualitas terbaik, tapi tetap saja hanya sebuah salinan. Ia teringat samar-samar, beberapa tahun lalu Alina pernah berkata akan menyimpan dokumen asli di safe deposit box di bank agar lebih aman. Ia tidak pernah berpikir apa-apa tentang itu. Ia menganggapnya sebagai tanda kehati-hatian istrinya. Ia tidak pernah menyangka, kehati-hatian itu adalah sebuah bom waktu yang dipersiapkan untuknya. Bagas terhuyung keluar dari ruang kerja, kertas salinan itu tergenggam erat di tangannya hingga kusut. Ranti dan Ibu Ratmi menatapnya dengan penuh harap. Bagaimana, Gas? Benarkan itu cuma penipuan? Nama kamu kan yang ada di situ? Tanya Ranti dengan suara bergetar. Bagas menggelengkan kepalanya pelan. Ia tidak sanggup menatap mata mereka. Ia hanya bisa menatap lantai keramik yang dingin, yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Bukan? Bisiknya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ini hanya salinannya. Ia mengangkat kepalanya, matanya kosong dan penuh keputusasaan. Sertifikat rumah ini, memang atas namanya. Selalu atas nama Alina. Keheningan yang menyusul setelah pengakuan itu lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Dalam sekejap, Ranti dan Ibu Ratmi mengerti segalanya. Mereka tidak diusir oleh orang asing yang kejam. Mereka diusir oleh Alina. Wanita yang mereka hina, mereka tampar, dan mereka usir dari rumahnya sendiri. Dan kini, wanita itu datang untuk mengambil kembali semuanya, meninggalkan mereka tanpa apapun selain puing-puing kesombongan mereka. 24 jam terasa seperti sekejap mata ketika kepanikan dan keputusasaan menjadi satu-satunya teman. Malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Rumah megah itu, yang semalam sebelumnya masih menjadi istana pesta mereka, kini berubah menjadi penjara yang menunggu waktu eksekusi. Bagas, Ranti, dan Ibu Ratmi menghabiskan malam dengan menelepon siapapun yang mereka kenal. Sanak saudara, teman dekat, teman arisan. Mereka menceritakan musibah yang menimpa, berharap ada yang mau menawarkan bantuan, atau setidaknya tempat berteduh sementara. Namun, hasilnya nihil. Beberapa kerabat yang dulu sering memuji kekayaan mereka kini tiba-tiba sibuk atau pura-pura tidak mendengar. Teman-teman Ranti yang biasa menyanjungnya kini menolak panggilannya. Teman arisan Ibu Ratmi hanya memberi simpati kosong tanpa tawaran bantuan nyata. Dalam satu malam, mereka belajar pelajaran pahit tentang sifat asli manusia. Tidak ada yang mau mendekat pada kapal yang sedang karam. Tepat pukul 9 pagi, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Pak Tony turun bersama dua orang pria berbadan tegap dan seorang tukang kunci. Mereka datang bukan untuk bernegosiasi. Wajah Pak Tony tetap tenang dan profesional, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak bisa ditawar. "Selamat pagi. Waktu Anda sudah habis," katanya singkat saat Bagas membukakan pintu dengan wajah lunglai. Tidak ada perlawanan. Energi mereka sudah habis terkuras oleh kepanikan semalaman. Ranti mencoba untuk protes. Namun satu tatapan tajam dari Pak Tony dan pandangan ke arah dua pria tegap di belakangnya sudah cukup untuk membungkamnya. Mereka diberi waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi yang paling penting di bawah pengawasan. Pakaian, dokumen, dan benda-benda personal. Hanya itu. Proses itu adalah sebuah parade kehinaan. Ibu Ratmi, yang biasanya selalu tampil necis, kini harus memasukkan daster-dasternya ke dalam tas belanjaan besar dengan tangan gemetar. Ranti, dengan mata bengkak karena menangis semalaman, terpaksa meninggalkan semua barang bermerek hasil belanjaannya. Tas, sepatu, dan gaun-gaun itu terasa seperti mengejeknya dari dalam lemari. Ia hanya bisa membawa beberapa setel pakaian usang dan ponselnya. Bagas mengemasi barang-barangnya dalam diam, setiap gerakannya terasa berat seolah menanggung beban seluruh dunia. 30 menit kemudian, mereka bertiga berdiri di trotoar di luar gerbang rumah mereka sendiri. Di tangan mereka hanya ada beberapa tas dan koper. Mereka melihat tukang kunci dengan sigap mengganti seluruh kunci gerbang dan pintu utama.
Rumah itu kini resmi bukan lagi milik mereka. Beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman atau hendak berangkat kerja mencuri-curi pandang ke arah mereka, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Rasa malu membakar wajah mereka seperti api. "Sekarang kita kemana, Gas?" tanya Ibu Ratmi dengan suara lirih, semua keangkuhannya telah luntur. Bagas tidak tahu harus menjawab apa. Dunianya hancur. Kartu debit dan kreditnya tiba-tiba tidak bisa digunakan. Ia baru sadar, selama ini rekening gajinya selalu ia gabungkan dengan rekening bersama yang diatur oleh Alina. Dan kini, aksesnya telah dibekukan. Uang tunai yang mereka miliki jika digabungkan tidak lebih dari beberapa ratus ribu rupiah. Hari pertama mereka habiskan dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa tujuan. Siang hari, mereka berteduh di sebuah masjid. Malamnya, setelah berdebat panjang, mereka terpaksa menyewa sebuah kamar losmen kecil yang pengap dan kotor di pinggiran kota. Hanya itu yang bisa mereka bayar. Malam itu, mereka makan sebungkus mie instan yang mereka seduh dengan air panas dari dispenser umum losmen, dibagi untuk bertiga. Rasanya seperti menelan pasir. Ranti menangis tanpa henti, meratapi nasibnya. Ibu Ratmi hanya bisa termenung menatap dinding yang kusam. Setelah 2 hari hidup dalam penderitaan, sebuah ide muncul di kepala Ranti. Ide terakhir, satu-satunya harapan mereka. "Kita harus cari Mbak Alina," katanya di tengah keheningan kamar losmen yang menyesakan. "Hanya dia yang bisa menolong kita. Kita harus minta maaf." Awalnya Ibu Ratmi menolak mentah-mentah karena gengsi. Tapi perut yang lapar dan tubuh yang lelah, karena tidur di kasur yang keras, akhirnya mengalahkan harga dirinya. Bagas pun setuju. Ini adalah satu-satunya jalan. Mereka mulai memutar otak, mencoba mengingat-ingat petunjuk apapun tentang kehidupan rahasia Alina. Ranti teringat, beberapa bulan lalu ia pernah tidak sengaja melihat sebuah majalah bisnis di mobil Alina. Ada sebuah artikel tentang pengusaha wanita inspiratif, dan salah satu fotonya samar-samar mirip Alina, meski dengan gaya rambut dan riasan yang sangat berbeda. Nama pengusaha itu adalah Aletea, pendiri merek Aletea Skin. Dengan sisa baterai ponselnya, Ranti mencari nama itu di internet. Jantungnya berdebar kencang saat menemukan situs resmi dan akun media sosial bisnis tersebut. Alamat kantor pusatnya tercantum dengan jelas, Gedung Perkantoran The Crown, lantai 35. Tanpa membuang waktu, keesokan paginya mereka menggunakan sisa uang mereka untuk naik angkutan umum menuju pusat kota. Pemandangan lobi gedung The Crown yang begitu megah dan mewah, membuat mereka merasa seperti kurcaci tersesat di istana raksasa. Dengan penampilan kucel dan wajah putus asa, mereka menjadi pusat perhatian. Setelah melalui perdebatan alot dengan resepsionis yang memandang mereka dengan curiga, Bagas akhirnya berhasil meyakinkan untuk menelepon ke kantor Aletea Skin, mengatakan bahwa ini adalah urusan keluarga yang sangat mendesak dengan pimpinan mereka, yang ia sebut sebagai Alina. Ajaibnya, setelah beberapa saat menunggu, resepsionis itu mengatakan bahwa Ibu Alina bersedia menemui mereka di ruang rapat di lantai lobi. Mereka diantar ke sebuah ruangan berdinding kaca yang dingin dan minimalis. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Masuklah Alina. Penampilannya membuat mereka bertiga terkesiap. Ia mengenakan sebuah blazer putih gading yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dirias tipis namun profesional. Ia tidak terlihat seperti Alina yang mereka kenal. Ia terlihat seperti seorang direktur, seorang ratu, berkuasa dan tak tersentuh. Melihat Alina, pertahanan terakhir mereka runtuh. Ibu Ratmi dan Ranti, tanpa dikomando, langsung maju dan bersimpu di lantai di depan kaki Alina. Air mata yang sudah mereka tahan akhirnya tumpah ruah seperti bendungan yang jebol. "Alina, nak, maafkan ibu," isa Ibu Ratmi, mencoba meraih ujung celana Alina. "Ibu salah, ibu sudah jahat sama kamu. Ibu mohon, ampuni ibu. Tolong kami, nak. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami diusir, kami tidak punya tempat tinggal." "Mbak Alina, aku juga minta maaf," timpal Ranti di sela-sela tangisannya yang memilukan. "Aku menyesal, Mbak. Aku sudah keterlaluan sama Mbak. Aku mohon, tarik lagi penjualan rumahnya. Kami janji akan berubah. Kami akan baik sama Mbak Alina. Tolonglah kami, Mbak." Bagas hanya bisa berdiri mematung di belakang mereka, kepalanya tertunduk dalam, menanggung rasa malu yang tak terhingga. Alina hanya diam menatap pemandangan di hadapannya. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Wajahnya tenang, matanya dingin. Ia membiarkan mereka menangis dan memohon selama beberapa menit, membiarkan suara tangisan mereka memenuhi ruangan yang sunyi itu. Ia berjalan perlahan ke arah meja, menuangkan segelas air putih untuk dirinya sendiri, dan meminumnya dengan tenang. Setelah tangisan mereka sedikit mereda,
Menyisakan isakan-isakan kecil, Alina akhirnya meletakkan gelasnya. Ia menatap kedua wanita yang masih bersimpuh di lantai itu, lalu menatap suaminya yang berdiri seperti patung. Keheningan terasa begitu berat, penuh dengan harapan putus asa dari satu pihak, dan kekuasaan absolut dari pihak lain. Diusir? Tanya Alina akhirnya, suaranya terdengar datar dan tanpa emosi, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Kasihan sekali. Ia berhenti sejenak, membiarkan secercah harapan muncul di hati mereka. Lalu, dengan tatapan yang menusuk langsung ke jiwa mereka, ia melanjutkan kalimatnya. Lalu, apa urusannya denganku? Pertanyaan dingin itu menggantung di udara, lebih tajam dari pisau, lebih memekakan dari tamparan. Ranti dan Ibu Ratmi yang tadinya menangis terseduh-seduh, kini terdiam dengan mulut sedikit terbuka. Mereka menatap Alina dengan tatapan tidak percaya. Bagas mengangkat kepalanya, matanya memancarkan luka yang dalam. Mereka mengharapkan amarah, atau mungkin khotbah panjang, tapi bukan penolakan sedingin es ini. Ibu Ratmi, yang pertama kali pulih dari keterkejutannya, mencoba lagi dengan nada yang lebih memelas. Alina, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kami ini keluargamu. Aku ini ibu mertuamu, nak. Ibu mohon, jangan perlakukan kami seperti orang asing. Kasihanilah kami. Alina tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Itu adalah suara kekecewaan bertahun-tahun yang akhirnya menemukan jalan keluarnya. Keluarga? Ulang Alina, ia berjalan mendekat, memaksa Ibu Ratmi dan Ranti mendongak untuk menatapnya. Kata itu terdengar lucu sekali keluar dari mulut kalian. Di mana, keluarga? Saat aku bekerja dari subuh hingga tengah malam sendirian di rumah itu? Di mana, keluarga? Saat setiap masakanku selalu kalian hina? Di mana, keluarga? Saat aku ditampar di depan mata kalian hanya karena sebuah tas. Setiap pertanyaan terasa seperti sebuah cambukan. Alina kemudian menatap suaminya. Dan kamu, Mas Bagas? Di mana, suami? Saat istrimu dipermalukan? Kamu hanya diam. Kalian semua memperlakukanku seperti pembantu, seperti keset, bukan seperti keluarga. Ia berhenti sejenak, lalu berjalan menuju layar monitor besar yang terpasang di dinding ruang rapat itu. Dengan beberapa sentuhan di tabletnya, layar itu menyala, menampilkan sebuah rekaman video. Rekaman dari kamera CCTV tersembunyi di ruang makan rumah mereka. Video itu menunjukkan dengan jelas adegan saat Ranti menamparnya dengan keras, dan Ibu Ratmi yang tersenyum puas di latar belakang. Suara, plak, yang keras terdengar begitu nyata hingga memenuhi ruangan, membuat Ranti dan ibunya tersentak ngeri. Kalian bicara soal belas kasihan? Tanya Alina sambil menunjuk ke layar. Saat itu, apa kalian punya belas kasihan untukku? Tidak. Kalian justru menikmatinya. Jadi jangan datang padaku sekarang, menangis dan bicara soal keluarga dan belas kasihan. Ranti, yang gengsinya mulai terusik kembali, mencoba membela diri dengan suara gemetar. Tapi rumah itu kan juga rumah Mas Bagas. Kami pikir. Kalian pikir? Potong Alina dengan cepat, suaranya menajam. Ia mematikan video itu dan berbalik menghadap mereka sepenuhnya. Kalian tidak pernah berpikir. Kalian hanya berasumsi. Kalian berasumsi aku ini perempuan kampung bodoh yang beruntung dinikahi oleh anak kalian yang hebat. Kalian berasumsi semua kemewahan yang kalian nikmati adalah hasil kerja keras Mas Bagas. Alina mulai berjalan mondar-mandir di depan mereka, seperti seorang dosen yang sedang menjelaskan sebuah teori yang rumit kepada murid-muridnya yang bodoh. Mari kuberi kalian pelajaran, agar kalian tidak lagi hidup dalam delusi, katanya. Rumah di Jalan Anggrek itu, aku membelinya secara tunai dengan uangku sendiri, 6 bulan sebelum aku menikah dengan Bagas. Sertifikatnya sejak awal sudah atas namaku. Itu adalah jaring pengaman yang kubuat untuk diriku sendiri. Mobil sedan yang kau pakai untuk menjemput teman-teman arisanmu, Bu, aku yang membayarnya setiap bulan. Mobil SUV yang kau pakai untuk pamer di kampus, Ranti, aku juga yang membayar cicilannya. Dan uang bagian terbaiknya, Alina tersenyum sinis. Uang bulanan yang selalu Mas Bagas berikan padaku, yang selalu ibu banggakan sebagai bukti baktinya, itu adalah uangku sendiri. Setiap awal bulan, aku mentransfer sejumlah besar uang dari rekening bisnisku ke rekening Mas Bagas, lalu dia mentransfer sebagian kecilnya kembali padaku sebagai nafkah. Sebuah sandiwara kecil agar harga dirinya sebagai laki-laki tidak terluka di depan ibu dan adiknya yang luar biasa. Setiap kalimat adalah sebuah palu yang menghancurkan fondasi kebohongan yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Ranti dan Ibu Ratmi menatap Alina dengan ngeri, lalu beralih menatap Bagas, mencari sanggahan.
Tapi Bagas hanya bisa menunduk semakin dalam, diamnya adalah sebuah pengakuan. Aku melakukan semua itu karena aku mencintainya. Lanjut Alina, suaranya sedikit melunak saat menatap Bagas, namun dipenuhi kekecewaan. Aku ingin dia terlihat hebat di mata kalian. Aku mengorbankan identitasku, menyembunyikan hasil kerja kerasku, agar dia bisa berdiri tegak sebagai kepala keluarga. Aku pikir, dengan begitu, dia akan melindungiku. Ternyata aku salah. Pengorbananku hanya membuat kalian semakin besar kepala dan semakin semena-mena. Ranti, yang otaknya tidak bisa menerima kenyataan pahit ini, memberanikan diri untuk menyela dengan argumen terakhir yang ia miliki. Tidak mungkin. Bohong. Kak Bagas kan punya pekerjaan bagus. Ini kan uang suamimu juga. Harta bersama. Itulah kalimat yang ditunggu-tunggu oleh Alina. Momen untuk memberikan pukulan terakhir yang paling mematikan. Alina berhenti berjalan. Ia menatap Ranti dengan pandangan yang nyaris kasihan, lalu ia tertawa. Tawa yang dingin dan merendahkan. Suamiku? Ranti, kamu benar-benar manja dan tidak tahu apa-apa, ya? Alina menoleh ke arah Bagas yang gemetar. Tanyakan pada kakakmu yang hebat itu, katanya dengan penekanan di setiap kata. Gajinya sebulan di kantornya itu, bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan mobil mewah yang kau pakai untuk bergaya setiap hari. Apalagi untuk membeli rumah dan membiayai semua belanjaanmu. Alina mendekati Bagas, memaksa pria itu untuk menatapnya. Tanyakan sendiri padanya. Jawab, Mas Bagas. Jawab adikmu yang malang ini. Benar begitu, kan? Seluruh mata kini tertuju pada Bagas. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara napas mereka yang tidak teratur. Bagas, dengan wajah pucat dan bibir bergetar, tidak sanggup lagi berbohong. Di bawah tatapan menusuk Alina, di hadapan ibu dan adiknya yang menunggu dengan cemas, ia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan sangat perlahan. Satu anggukan kecil yang menghancurkan seluruh dunia mereka. Ibu Ratmi terkesiap, tangannya menutup mulutnya. Ranti membeku, matanya membelalak tak percaya. Pria yang selama ini mereka puja sebagai dewa, sumber segala kemewahan, ternyata hanyalah seorang pria biasa dengan gaji pas-pasan. Mereka selama ini hidup dari belas kasihan wanita yang paling mereka benci dan hina. Karma baru saja memperkenalkan dirinya, dan namanya adalah Alina. Anggukan kepala Bagas yang pelan dan kalah itu, adalah sebuah bom atom yang meledak dalam keheningan. Bagi Ranti dan Ibu Ratmi, pengakuan itu lebih menyakitkan daripada pengusiran, lebih memalukan daripada kemiskinan yang kini mereka hadapi. Pria yang menjadi pusat alam semesta mereka, pilar kebanggaan mereka, ternyata hanyalah sebuah patung kosong yang ditopang oleh wanita yang mereka injak-injak. Keheningan pecah, bukan oleh tangisan penyesalan, melainkan oleh ledakan amarah yang salah alamat. Ibu Ratmi, dengan wajah merah padam karena malu dan marah, tidak lagi menatap Alina. Ia menatap putranya sendiri dengan tatapan penuh pengkhianatan. Jadi selama ini kamu membohongi ibumu sendiri, Gas? Desisnya, suaranya bergetar hebat. Kamu biarkan ibumu hidup dalam kebohongan? Kamu biarkan istrimu itu memegang kendali atas segalanya sementara kamu hanya diam seperti kerbau dicocok hidung? Di mana harga dirimu sebagai laki-laki? Ranti, yang merasa dunianya dijungkir balikan, ikut menimpali dengan histeris. Air matanya kini bukan lagi air mata permohonan, melainkan air mata amarah. Jadi semua tas dan sepatu yang kupamerkan ke teman-temanku itu, hasil dari belas kasihan dia. Bukan karena kehebatanmu, Mas. Kamu membuatku terlihat seperti pengemis di hadapannya. Aku benci kamu, Mas. Aku benci. Mereka menyerang Bagas, menjadikan pria itu sebagai pelampiasan atas kehancuran mereka. Mereka tidak menyalahkan keserakahan mereka sendiri atau keangkuhan mereka, melainkan menyalahkan Bagas karena telah gagal menjadi pria kaya seperti yang mereka bayangkan. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diri Bagas akhirnya patah. Sesuatu yang telah ia tekan selama bertahun-tahun, rasa frustrasi, rasa malu, rasa bersalah, dan amarah, meledak keluar tanpa bisa dibendung lagi. Diam, teriaknya begitu keras hingga membuat seisi ruangan terkejut, termasuk Alina. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Bagas berteriak seperti itu. Kalian berdua diam. Ia menatap ibu dan adiknya dengan mata yang menyala-nyala, mata seorang pria yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Ya, aku bohong. Serunya, suaranya serak karena emosi. Aku bohong karena aku malu. Aku malu karena gajiku tidak seberapa. Aku bohong karena aku tahu watak kalian. Aku tahu ibu dan Ranti tidak akan pernah menghormatiku, bahkan mungkin akan menghinaku, jika kalian tahu kebenarannya.
Kalian hanya peduli pada uang dan status. Ia menunjuk ibunya. Ibu selalu membanding-bandingkanku dengan anak tetangga, selalu menuntut aku untuk memberikan lebih. Apa ibu pernah sekali saja bertanya apa aku bahagia? Lalu ia menunjuk Ranti. Dan kamu, Ran? Kamu pikir semua barang mewah itu jatuh dari langit? Kamu tidak pernah peduli bagaimana caranya aku mendapatkan uang, yang penting semua keinginanmu terpenuhi. Kamu parasit. Kalian berdua parasit yang menggerogoti hidupku dan pernikahanku. Napas Bagas tersengal-sengal. Ia akhirnya mengatakan semua yang terpendam di hatinya. Setiap hari aku melihat kalian menyakiti Alina. Aku melihatnya. Saat kalian menyindirnya di meja makan, saat kalian menyuruhnya melakukan pekerjaan yang tidak masuk akal, saat kalian menghinanya. Setiap kali hal itu terjadi, hatiku sakit. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku takut. Aku takut pada ibu, aku takut mengecewakan Ranti. Aku pengecut. Dan karena kelemahanku, aku kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintaiku apa adanya. Setelah meluapkan segalanya pada keluarganya, energi Bagas seolah terkuras habis. Ia berbalik menghadap Alina. Pertahanannya hancur lebur. Ia melangkah maju dengan lutut gemetar, lalu menjatuhkan dirinya, bersimpuh di depan Alina, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ibu dan adiknya beberapa saat lalu. Alina. Panggilnya di sela isak tangis yang akhirnya pecah. Ia tidak berani menatap wajah Alina, ia hanya menatap lantai. Aku tahu aku salah. Aku tidak pantas dimaafkan. Aku pengecut, aku suami yang gagal. Tapi aku mohon, Al, aku masih mencintaimu. Beri aku satu kesempatan terakhir. Hanya satu. Ia mengangkat kepalanya, matanya merah dan basah oleh air mata penyesalan. Aku akan tinggalkan mereka. Aku bersumpah. Aku akan mencari pekerjaan lain, pekerjaan apa saja. Kita mulai lagi dari nol, dimanapun kamu mau. Di rumah kontrakan kecil pun aku rela, asalkan bersamamu. Kumohon, Alina, jangan tinggalkan aku. Permohonannya terdengar begitu tulus, begitu menyedihkan. Ibu Ratmi dan Ranti menatap pemandangan itu dengan ngeri. Putra dan kakak yang mereka banggakan kini sedang bersujud di kaki wanita yang mereka hina, mengemis cinta. Alina menyaksikan seluruh drama itu dengan ketenangan yang luar biasa. Ia sudah melewati tahap kemarahan dan kesedihan. Kini yang tersisa hanyalah kekosongan. Ia membiarkan Bagas menyelesaikan permohonannya, membiarkan isak tangisnya mereda. Kemudian, dengan gerakan yang anggun, ia menunduk dan meletakkan tangannya di bahu Bagas, bukan untuk memeluk, tapi untuk memintanya berdiri. Berdirilah, Mas. Jangan seperti ini. Bagas berdiri dengan harapan yang mulai bersemi di hatinya. Mungkin Alina akan luluh. Mungkin masih ada kesempatan. Alina kembali ke tas tangannya yang tergeletak di meja. Ia membukanya dan mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan map itu di atas meja di depan Bagas. Aku menghargai kejujuranmu, Mas, kata Alina dengan suara lembut namun tegas. Meskipun sudah sangat terlambat. Mungkin jika kamu melakukan ini 5 tahun yang lalu, atau bahkan 1 tahun yang lalu, ceritanya akan berbeda. Ia membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen legal, dengan sebuah tanda tangan yang sudah tertera di bagian paling bawah. Tanda tangan Alina. Itu surat gugatan cerai, jelasnya. Aku sudah menandatanganinya. Wajah Bagas langsung pucat pasi. Harapan yang baru saja tumbuh seketika layu dan mati. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, lanjut Alina. Luka yang kalian berikan terlalu dalam untuk bisa disembuhkan. Setiap kali aku melihatmu, aku akan selalu teringat pada diamu saat aku paling membutuhkan suaramu. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaanku bukan lagi bersamamu. Alina menatap mata Bagas dalam-dalam. Aku memberimu sebuah pilihan, Bagas. Pilihan yang seharusnya kamu buat sejak dulu. Antara aku, atau mereka. Ia mendorong map itu lebih dekat ke arah Bagas. Tanda tangani surat ini sekarang, dan kita berpisah secara baik-baik. Aku tidak akan menuntut apapun darimu. Kamu bebas memulai hidup barumu, dan aku akan melanjutkan hidupku dengan tenang. Atau... Alina berhenti sejenak, tatapannya beralih ke Ibu Ratmi dan Ranti yang menatap ngeri. Kamu bisa menolaknya dan terus terikat dalam pernikahan ini, sambil ikut hidup menderita bersama mereka. Karena seperti yang kubilang, aku tidak akan pernah memberimu sepeser pun lagi. Ultimatum itu begitu jelas, begitu kejam, namun begitu adil. Pilihan antara kebebasan pribadi melalui perpisahan, atau terikat dalam penderitaan bersama keluarga yang telah menghancurkannya. Bagas menatap surat cerai itu,
lalu menatap ibu dan adiknya. Tangannya gemetar hebat saat ia perlahan-lahan meraih pulpen yang tergeletak di sebelah map itu. Di hadapan semua orang, ia harus membuat pilihan terakhirnya. 6 bulan kemudian, langit Jakarta yang cerah menjadi latar belakang pemandangan dari jendela sebuah kantor di lantai 40. Di dalam, Alina sedang memimpin rapat dengan Dewan Direksi Internasionalnya melalui konferensi video. Ia berbicara dengan lancar dalam bahasa Inggris, memaparkan strategi ekspansi, Aleteskin, ke pasar Eropa. Penampilannya memancarkan aura kepercayaan diri dan kekuasaan. Senyum yang sesekali tersungging di bibirnya adalah senyum tulus dari seseorang yang mencintai pekerjaannya dan bangga pada pencapaiannya. Ia tidak hanya berhasil mempertahankan bisnisnya, ia berhasil membuatnya meroket. Setelah rapat selesai dan semua orang memberinya tepuk tangan virtual, ia bersandar di kursinya dan menatap keluar jendela dengan perasaan puas. Hidupnya terasa penuh. Sore itu, ia menghabiskan waktu di sebuah kafe yang nyaman bersama beberapa teman barunya, tertawa lepas tanpa beban. Tidak ada lagi ketakutan akan hinaan atau tatapan sinis saat ia pulang ke rumah. Karena rumahnya kini adalah surga yang ia ciptakan sendiri. Kebahagiaan bukan lagi sesuatu yang ia harapkan dari orang lain, melainkan sesuatu yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Di belahan lain kota itu, di sebuah gang sempit dan becek, pemandangan yang kontras tersaji. Di sebuah kamar kontrakan berukuran 3x4 meter, Bagas, Ranti, dan Ibu Ratmi menjalani kehidupan baru mereka. Dinding kamar itu lembab dan catnya mengelupas. Hanya ada satu kipas angin kecil yang berputar lesu, tidak cukup kuat untuk mengusir hawa panas yang menyesakan. Bagas, yang akhirnya menandatangani surat cerai itu, kini bekerja di 2 tempat. Pagi sampai sore ia menjadi staf administrasi rendahan di sebuah perusahaan kecil. Malamnya ia bekerja paruh waktu sebagai juru parkir di sebuah rumah makan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, tubuhnya kurus, dan matanya selalu terlihat lelah. Semua gajinya habis hanya untuk membayar sewa kontrakan dan membeli makanan paling murah untuk menopang hidup mereka bertiga. Ibu Ratmi, yang kehilangan semua status sosialnya, kini menjadi wanita tua yang pemarah dan penyakitan. Setiap hari ia hanya duduk di pojok ruangan, mengeluhkan sakit pinggangnya, panasnya udara, dan nasib buruk yang menimpanya. Ia sering bertengkar dengan Ranti, menyalahkannya sebagai pemicu semua masalah. Dan Ranti, sang putri manja, kini harus merasakan kerasnya hidup. Dengan ijazah seadanya dan tanpa keahlian apapun, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai petugas kebersihan di sebuah pujasera di Mal Besar. Tangannya yang dulu halus kini kasar dan kapalan, karena terlalu sering memegang kain pel dan bahan kimia pembersih. Wajahnya yang dulu terawat kini kusam dan selalu cemberut. Setiap hari adalah siksaan baginya. Suatu sore, saat Ranti sedang mengepel lantai pujasera yang lengket karena tumpahan minuman, matanya menangkap pemandangan yang menyakitkan. Sebuah mobil sedan sport mewah berwarna putih berhenti di lobi utama mal. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya keluarlah Alina. Ia tampak begitu memesona dalam balutan gaun musim panas yang simpel namun elegan, tertawa bersama seorang pria tampan yang membukakan pintu untuknya. Mata mereka sempat bertemu untuk sepersekian detik. Jantung Ranti berhenti berdetak. Ia berharap melihat tatapan kemenangan atau ejekan dari Alina. Tapi yang ia dapatkan jauh lebih buruk. Alina hanya menatapnya dengan tatapan datar, tatapan seseorang yang melihat orang asing yang tidak dikenali. Lalu ia kembali tertawa dan melangkah masuk ke dalam sebuah restoran mewah di lobi itu, melanjutkan hidupnya tanpa sedikit pun terpengaruh. Bagi Alina, Ranti bukan lagi siapa-siapa. Ia hanyalah bagian dari latar belakang yang kabur, hantu dari masa lalu yang sudah tidak berarti lagi. Keacuhan itu terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada hinaan manapun. Beberapa minggu setelah itu, Alina berdiri di atas sebidang tanah luas di tepi pantai. Di sampingnya, Pak Tony dan seorang arsitek ternama sedang membentangkan denah sebuah bangunan yang megah. Itu adalah desain untuk rumah impiannya yang baru, sebuah villa modern dengan kolam renang tanpa batas yang menghadap langsung ke lautan. "Apa ibu yakin dengan desain yang semegah ini?" tanya sang arsitek dengan sedikit ragu. Alina menatap lautan yang membentang di hadapannya, merasakan embusan angin yang menerpa wajahnya. Ia tersenyum, senyum yang memancarkan kekuatan, kedamaian, dan kemenangan mutlak. "Ini bukan sekadar rumah, Pak," jawabnya dengan suara yang mantap. "Ini adalah istana yang saya bangun di atas puing-puing masa lalu saya." Ia berhenti sejenak, matanya berkilau menatap cakrawala. Dan di istana ini, hanya ada satu ratu. 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 Ada satu ratu.